트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억과 물을 찾으러 Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 10 Soekarno dari SMA Negeri. Pada video ini kami akan membahas suatu topik yaitu pemanasan global. Untuk itu kami mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan atau menonton video ini sampai akhir sehingga teman-teman dapat mengerti dan memahami apa itu pemanasan global. Yuk tonton video ini sampai akhir. Nah, sebelumnya di sekolah atau dimanapun itu, teman-teman pernah melihat poster yang begini enggak? Atau yang begini? Ataupun sejenisnya yang posternya itu bertema tentang stop global warming. Menurut kamu, apa itu global warming? Kalau menurut NASA, global warming atau pemanasan global diartikan peningkatan suhu bumi yang diamati dalam jangka panjang sejak masa pra-industri yang berkisar antara tahun 1850 sampai 1900 yang disebabkan oleh aktivitas atau kegiatan manusia, terutama pada pembakaran fosil. Sehingga nih, gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer bumi akan semakin meningkat. Terlalu panjang nih. Oke, mari kita sederhanakan. Secara sederhana, pemanasan global itu adalah peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Nah, teman-teman semua, sebenarnya pemanasan global ini erat kaitannya dengan efek rumah kaca. Apa sih itu efek rumah kaca? Yuk, mari kita bahas. Efek rumah kaca adalah proses yang terjadi saat gas-gas di atmosfer bumi memerangkap panas matahari. Efek rumah kaca yang terjadi secara alami ini sebenarnya bisa menghangatkan bumi dan nyaman untuk ditinggali. Tetapi, karena aktivitas manusia, fenomena efek rumah kaca ini semakin meningkat dan bisa berdampak bagi permukaan bumi. Nah, jadi begini teman-teman. Bumi kita kan ditutupi oleh selubung gas yang disebut dengan atmosfer bumi. Anggap ini adalah atmosfer bumi, ini adalah matahari, ini adalah permukaan bumi. Nah, jadi sebagian dari radiasi matahari ada yang bisa melewati atmosfer bumi, ada juga radiasi yang dipantulkan keluar oleh atmosfer bumi ini. Nah, radiasi yang sampai di permukaan bumi ada yang diserap sehingga bisa menghangatkan permukaan bumi. Tapi ada juga radiasi berupa radiasi inframerah yang dimana radiasi ini akan dipantulkan kembali ke atmosfer bumi. Terus, waktu balik ke atmosfer bumi, ada radiasi yang bisa keluar, ada juga radiasi yang sampai di permukaan bumi, di atmosfer bumi, atau dipantulkan ke atmosfer bumi. Nah, radiasi yang terjebak di atmosfer bumi ini itu karena adanya gas rumah kaca. Nah, siklus pemantulan dan penyerapan ini terus terjadi dan berulang kali terjadi, maka suhu di permukaan bumi akan semakin meningkat. Sebenarnya gas rumah kaca di atmosfer bumi ini sebenarnya memang sudah ada. Tapi karena aktivitas manusia, gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi akan semakin meningkat sehingga suhu di permukaan bumi akan juga semakin meningkat. Sebenarnya apa sih itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah gas yang bisa menahan panas di atmosfer bumi, yang dimana terdiri dari uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan klorofluorokarbon. Yang dimana uap air berasal dari penguapan air, karbon dioksida atau CO2 berasal dari hasil pernapasan makhluk hidup,
pembakaran hutan dan pembakaran bahan bakar fosil. Sedangkan metana berasal dari produksi minyak, gas alam, dan juga batu bara. Sedangkan dinitrogen oksida berasal dari pembakaran hutan dan bahan bakar fosil. Sedangkan klorofluorkarbon itu adalah gas buatan yang dimana berasal dari pendingin atau penyemprot aerosol. Nah, semakin banyak gas rumah kaca ini, maka suhu di permukaan bumi akan semakin juga meningkat. Itulah yang disebut dengan gas rumah kaca. Demikian. Baik, akan saya melanjutkan bagian B, yaitu penyebab terjadinya pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu interaksi antara aktivitas manusia dan proses alam. Dan ada beberapa bagian penyebab terjadinya pemanasan global adalah: yang pertama yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam merupakan penyebab utama dalam pemanasan global. Ketika bahan bakar ini digunakan, maka dapat bisa menghasilkan energi listrik, menggerakkan kendaraan, dan memasak. Mereka melepaskan gas rumah kaca utama yaitu karbon dioksida CO2 ke atmosfer. Akumulasi CO2 meningkatkan kemampuan atmosfer untuk menjaga matahari sehingga mengalami suhu rata-rata bumi naik. Kedua yaitu penebangan pohon dapat juga mendapatkan kayu dan dapat juga membuka suatu lahan pertanian dan pemukiman. Penebangan pohon dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer. Pohon berperan sebagai menyerap karbon karena menyerap CO2 melalui fotosintesis dan dapat juga menyimpan dalam batang, daun, dan akar. Ketika hutan ditebang atau dibakar, maka karbon yang disimpan telah terlepas kembali ke udara sebagai CO2. Selain itu, penebangan pohon dapat juga merusak atau mempengaruhi kapasitas bumi untuk menyerap CO2 dari atmosfer atau dapat juga memperparah efek rumah kaca. Yang keempat yaitu peternak dan pertanian. Peternak seperti sapi dan domba menghasilkan metanol CH1 melalui proses pencemaran mereka. Metanol adalah gas rumah kaca yang sekitar 25 lebih kuat daripada CO2 dalam menahan panas dalam jangka waktu 100 tahun dan dapat juga mendapatkan pupuk organik dan juga menghasilkan metanol dan oksida nitrat. Sedangkan pertanian juga menggunakan pupuk kimia. Dalam pertanian juga melepaskan oksida nitrat yang memiliki efek pemanasan sekitar 300 lebih kuat daripada CO2. Pembukaan lahan pertanian dapat melalui pembakaran dan pengelola tanah dan juga melepaskan karbon yang disimpan dalam tanah sebagai CO2. Selain itu, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dapat mempengaruhi kapasitas tanah untuk menyimpan karbon. Bagian C yaitu proses terjadinya pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi dan di atmosfer yang secara bertahap yang dapat disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca di atmosfer yang berperan ke efek rumah kaca alami. Dan berikut ada beberapa mengapa terjadinya pemanasan global adalah: yang pertama yaitu efek rumah kaca alami atau dapat disebut alami.
Radiasi matahari yang mencapai bumi dapat dipantulkan pada luar angkasa dan dapat juga berserap dan diubah menjadi panas. Gas rumah kaca alami dapat diubah atau dialami seperti uapan air, karbon dioksida dan metana di atmosfer tidak keluar, sehingga menjaga suhu bumi tetap hangat dan layak digunakan. Yang kedua yaitu peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, atau dapat disebut aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan dan kegiatan industri, dan dapat juga untuk meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini membuat lapisan gas rumah kaca menjadi tebal. Yang ketiga yaitu peningkatan suhu lapisan gas rumah kaca yang lebih tebal, dan dapat juga menangkap lebih banyak panas yang harus keluar angkasa, sehingga menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi naik. Dampak pemanasan global. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa pemanasan global ini adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat penumpukan gas rumah kaca. Dampaknya sangat luas dan dapat memengaruhi lingkungan hidup, bahkan kehidupan manusia. Nah, berikut beberapa dampak dari pemanasan global. Pertama, dampak terhadap lingkungan alam. Dampak terhadap lingkungan alam dapat kita lihat seperti perubahan iklim ekstrem. Perubahan iklim ekstrem yang dimaksud cuaca menjadi tidak menentu. Kadang hujan lebat, badai, dan kekeringan terjadi lebih sering dan lebih parah. Selanjutnya, mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub yang dimaksud es di wilayah seperti kutub utara dan kutub selatan mencair lebih cepat dan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Selanjutnya, naiknya permukaan laut. Naiknya permukaan laut yang dimaksud air laut naik dan dapat menenggelamkan daerah pesisir, termasuk pulau-pulau kecil. Selanjutnya, kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem yang dimaksud seperti hutan, laut, dan terumbu karang rusak karena perubahan suhu dan cuaca. Dampak yang kedua yaitu dampak terhadap makhluk hidup. Dapat kita lihat seperti kepunahan spesies. Kepunahan spesies yang dimana banyak hewan dan tumbuhan terancam punah seperti beruang kutub. Selanjutnya, perubahan habitat. Perubahan habitat yang dimaksud hewan terpaksa pindah ke tempat lain atau ke tempat baru untuk bertahan hidup atau bertahan lebih lama lagi. Selanjutnya yaitu gangguan rantai makanan. Gangguan rantai makanan yang dimaksud jika satu spesies hilang, maka keseimbangan ekosistem ikut terganggu. Dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap manusia. Dapat kita lihat seperti gangguan kesehatan atau gangguan pada kesehatan manusia. Dapat kita lihat seperti meningkatnya penyakit. Penyakit yang dimaksud seperti malaria dan demam berdarah akibat perubahan suhu dan lingkungan. Selanjutnya itu krisis air bersih. Krisis air bersih yang dimana kekeringan membuat air bersih berkurang. Nah, selanjutnya menurunnya hasil pertanian. Menurunnya hasil pertanian dapat kita lihat seperti tanaman yang sulit tumbuh karena perubahan musim dan suhu. Selanjutnya yaitu bencana alam meningkat. Bencana alam meningkat dapat kita lihat seperti banjir, kebakaran hutan, dan longsor lebih sering terjadi. Dampak yang selanjutnya atau dampak yang keempat yaitu dampak
terhadap ekonomi. Dampak terhadap ekonomi ini dapat kita lihat pada kerugian pada sektor pertanian dan perikanan. Kedua, biaya pemegangan ke bencana meningkat. Dan yang ketiga, mata pencaharian masyarakat terganggu. Nah, dampak terhadap ekonomi ini sangat besar, mulai dari menurunnya pendapatan dan naiknya harga barang hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, dampak yang kelima yaitu dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang dapat kita lihat dari perubahan permanen pada iklim bumi. Kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, ancaman terhadap kehidupan generasi mendatang. Nah, dalam jangka panjang, dampak ekonomi bisa menyebabkan penurunnya kesejahteraan dan meningkatnya kemiskinan dan terhambatnya pembangunan suatu negara. Nah, demikian saja dari dampak-dampak pemanasan global. Baik, selanjutnya saya jelaskan tentang bagaimana cara penggunaan global. Poin pertama adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini seperti minyak, bara, dan gas alam lainnya. Ini adalah sumber utama bagi emisi karbon dioksida atau CO2. Dan ketika ini digunakan dalam berbagai industri dan transportasi, ini dapat mengakibatkan suhu bumi naik. Jadi teman-teman, mengurangi penggunaan ini adalah bisa mengurangi energi dan lain-lain. Baik, poin yang kedua adalah menggunakan energi terbarukan seperti energi air, angin, panas bumi, dan lain-lain. Energi ini hanya menghasilkan sedikit dan tidak membuat emisi gas rumah kaca ketika digunakan. Dan energi ini tidak ada habisnya. Tidak dibandingkan dengan energi fosil yang dapat merusak lingkungan. Ketiga adalah menanam pohon atau reboisasi. Menanam pohon dapat menyebabkan fotosintesis yang dapat menyerap udara menjadi CO2 atau oksigen serta biomasa. Menanam pohon dapat bermanfaat bagi lingkungan, dapat membuat tanah menjadi kokoh. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan bagian F tentang peran masyarakat dalam mengatasi pemanasan global. Peran masyarakat dalam mengatasi pemanasan global ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Yang kedua, mengurangi bahan plastik. Yang ketiga, menggunakan transportasi umum. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menghemat air dan listrik di rumah. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama bagian A, menerapkan gaya ramah lingkungan. Menerapkan gaya ramah lingkungan di sekitar kita sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apabila kita tidak menggunakan gaya hidup ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sama saja bisa mengotori lingkungan atau mencemarkan lingkungan kita. Yang kedua yaitu menghemat air dan listrik. Menghemat air dan listrik ini juga sangat penting dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak bisa menghemat air dan listrik, maka kita bisa membuang-buang waktu atau biaya kita. Yang ketiga yaitu menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum itu juga sangat penting. Apabila kita menggunakan transportasi umum, maka kita bisa menghemat biaya, tidak mencemarkan udara, dan kita bisa mengurangi kecepatan maksimal kita. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya ini juga sangat penting, karena apabila kita tidak menggunakan membuang sampah pada tempatnya, maka kita sama saja membuang sampah berserakan, atau kita juga
membuang-buang waktu untuk mencium aroma-aroma bau yang tidak sedap. Yang kedua yaitu mengurangi bahan plastik. Menggunakan bahan plastik ini juga sangat penting dalam menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Di sini juga saya memiliki beberapa contoh dalam mengurangi bahan plastik. Yang pertama yaitu membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, tolak sodokan plastik. Yang ketiga, menggunakan botol air yang bisa diisi ulang. Jadi, membawa tas belanja ini juga sangat penting. Jika kita disodorkan oleh penjual plastik, kita akan menolaknya karena kita sudah membawa tas belanja sendiri untuk kita bisa memakainya. Yang kedua yaitu tolak sodotan plastik. Jadi tolak sodotan plastik ini juga kita sebagai pembeli, saat penjual memberikan kita plastik, kita akan menolaknya karena kita sudah membawa tas belanja untuk kita sendiri. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu menggunakan botol air isi ulang. Jadi ketika kita haus di perjalanan, kita bisa meminum air yang sudah kita bawa melalui botol air yang bisa diisi ulang. Yang ketiga yaitu menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, karena bisa menghemat biaya, mengurangi polusi, dan mengendalikan kecepatan maksimal kita. Yang pertama-tamanya tadi cepat, sekarang melambat. Jadi kawan-kawan, di sini kita juga bisa mengurangi polusi udara dari transportasi kita sendiri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menghemat air dan listrik di rumah. Menghemat air dan listrik di rumah teman-teman sangat penting dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak bisa menghemat air dan listrik di rumah, maka sama saja kita membuang biaya atau waktu kita dalam sehari-hari. Di sini saya juga memiliki beberapa contoh dalam menghemat air dan listrik di rumah. Yang pertama yaitu mematikan lampu dan listrik saat tidak digunakan. Yang kedua itu menggunakan lampu LED. Yang ketiga yaitu membunuh kering air saat menggosok gigi atau mencuci tangan. Yang terakhir yaitu kurangi waktu mandi. Yang pertama yaitu mematikan lampu dan listrik saat tidak digunakan. Jadi saat kita pergi kemana-mana, saat kita tidak menggunakan air dan listrik, kita bisa mematikan string air atau listrik kita agar kita menghemat biaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menggunakan lampu LED. Menggunakan lampu LED ini juga teman-teman, kita bisa menggunakan lampu yang terbuat dari baterai dan tidak menggunakan listrik. Yang ketiga yaitu tutup keran air saat tidak digunakan. Tutup keran air ini saat tidak digunakan juga sangat penting dalam kehidupan kita. Apabila kita melakukan hal-hal seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita bisa menghemat biaya kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kurangi waktu mandi. Saat kita mandi, di sini saya pernah melihat ada 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam yang mandi selama itu. Di saat mereka mandi selama itu, mereka tidak bisa membatasi batas air yang telah mereka pakai. Jadi saat kita mandi, kita harus bisa membatasi waktu mandi kita dan membatasi air yang berlebihan sangat kita pakai. Baik semuanya, terima kasih telah